Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun dengan materi multikultur dalam Alkitab. Nama penyusun Destiny Loisa Yohaniadano dengan NIM 231100053. Jenjang sekolah SMA Negeri 1, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 10 semester 1. Untuk alokasi waktu di sini saya menggunakan 3 kali 45 menit dan tahun penyusunan disusun pada tahun 2026. Kita masuk pada kompetensi awal. Di sini peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang keberagaman atau multikultural secara mampu mengenali bahwa Alkitab memuat kisah-kisah yang melibatkan berbagai latar belakang, budaya, suku, dan bangsa. Oke, baik, kita masuk pada yang berikut. Di sini bagian C, menggunakan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Peserta didik meyakini bahwa Allah memelihara hidupnya dan semua anak-anak. Respons beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa yang memelihara hidupnya diwujudkan dengan sikap bersyukur dan meneladani sikap gembala yang baik. Sarana dan prasarana di sini saya menggunakan ruang kelas untuk proses pembelajaran, peralatan tulis-menulis, papan tulis, spidol, dan juga PPT. Untuk target peserta didik di sini saya menggunakan peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Untuk model dan metode pembelajaran sendiri di sini saya menggunakan model pembelajaran tebak kata dan metodenya menggunakan tatap muka langsung. Kita masuk pada bagian kompetensi inti. Di bagian A ada tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian multikultural secara umum serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan asal mula keberagaman manusia berdasarkan perspektif Alkitab serta memahami latar belakang munculnya multikulturalitas. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tujuan Allah dalam menciptakan keberagaman serta menafsirkan teologisnya bagi kehidupan manusia. Lalu yang terakhir itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis contoh-contoh kehidupan multikultural dalam kisah-kisah Alkitab serta menarik nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada bagian B ada pemahaman bermakna, yaitu apa itu pengertian multikultur, asal-muasal multikultur, tujuan Allah dengan multikultur, dan kehidupan multikultur di dalam Alkitab. C. Pertanyaan pemantik. Di sini saya mengambil 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu multikultur? Lalu yang kedua, mengapa keberagaman ada dan bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu di bagian D ada persiapan pembelajaran. Di awal itu guru akan mempersiapkan diri dengan membaca dan menguasai bahan Alkitab yang akan diajarkan. Lalu pada bagian kedua guru membaca buku-buku teks yang mendukung materi pembelajaran. Lalu yang ketiga guru menyiapkan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran. Masuk pada pendahuluan atau kegiatan awal. Di sini guru memberi salam, menyapa peserta didik, dan menanyakan kabar. Lalu yang kedua, guru mengajak siswa untuk duduk, tenang, dan fokus. Lalu guru mengajak siswa untuk bermeditasi nafas selama 2 menit. Setelah itu, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk berdoa mengawali pembelajaran. Lalu guru melakukan presensi atau absen. Berikutnya ada apersepsi, yaitu guru menarik perhatian peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Itu sudah saya jelaskan pada pertanyaan pemantik. Lalu kita masuk pada kegiatan inti. Di sini kan saya mendapat model tebak kata. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, guru disuruh untuk membuat kartu ukuran 10 x 10 cm dan istilah, ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada jawaban atau istilah pada kartu yang ingin ditebak. Setelah itu, buat kartu ukuran 5 x 2 cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak. Kartu ini nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau diselipkan di telinga. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, jelaskan indikator pembelajaran atau TPK atau materi kurang lebih 45 menit. Lalu suruhlah peserta didik berdiri di depan kelas dan berpasangan. Seorang peserta didik diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm dan nanti dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu yang berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca atau dilipat.
Seorang peserta didik diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu yang berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca atau dilipat, kemudian ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Sementara peserta didik yang membawa kartu 10 x 10 cm membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu 10 x 10 cm. Jawaban tepat jika sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau telinga. Jika jawaban tepat atau sesuai yang tertulis di kartu, maka pasangan itu boleh duduk. Namun jika belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan, boleh mengarahkan deringan kata-kata lain asal jangan langsung memberi jawabannya, dan seterusnya. Kita masuk pada penutup. Di sini guru akan memberikan refleksi siapa saja yang berada di sekitarmu, apakah mereka berbeda suku, budaya, bahasa denganmu, bagaimana sikapmu kepada mereka. Lalu guru memberikan penugasan, yaitu pilihlah satu jenis budaya dari suku bangsamu, lalu buatlah clipping dan berikan judul yang menarik. Lalu masuk pada kesimpulan, yaitu guru menjelaskan Allah memberikan multikultur dan mengajarkan manusia untuk saling menerima dan menghargai perbedaan. Lakukan dalam wujud pergaulanmu sehari-hari sebagai wujud ketaatanmu kepada Allah. Lalu yang terakhir, guru bersama peserta didik mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian sendiri, di sini yang pertama ada rubrik penilaian afektif atau sikap. Saya mengambil bobot 20%. Dari 4 indikator, saya mengambil 4 skor. Dengan keterangan 1 itu kurang baik, keterangan 2 cukup baik, keterangan 3 baik, dan keterangan 4 sangat baik. Lalu kita masuk pada rubrik penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini saya menggunakan bobot 50%. Dari 4 indikator yang sudah saya sediakan, 1 kurang dengan poin 60, 2 cukup dengan poin 60 sampai 74, 3 baik dengan poin 75 sampai 89, dan 4 poin sangat baik dengan poin 90 sampai dengan 100. Lalu pada rubrik penilaian psikomotorik atau keterampilan, di sini saya menggunakan bobot 30%. Dari 4 indikator, 1 juga dengan nilai kurang yaitu 60, 2 cukup 60 sampai dengan 74, 3 baik dengan poin 75 sampai 89. Baik, untuk poin 4 itu sangat baik dengan poin 90 sampai dengan 100. Kita masuk pada pedoman penskoran akhir. Untuk ranah afektif bobotnya 20%, untuk skor maksimalnya 16 poin sama dengan 4 indikator dikali 4 dengan perhitungan skor per 16 dikali 20. Masuk pada ranah kognitif dengan bobot 50%, skor maksimal 16 poin sama dengan 4 indikator dikali 4 dengan perhitungan skor per 16 dikali 50. Lalu pada ranah psikomotorik bobot 30% dengan skor maksimal 16 poin sama dengan 4 indikator dikali 4, perhitungan sama dengan skor per 16 dikali 30. Total untuk bobot 100% dengan skor maksimal 48 poin, dari perhitungan nilai akhir sama dengan afektif ditambah kognitif ditambah psikomotorik, maka akan memperoleh nilai akhir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Shalom.